Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman penikmat cerita horor dan mistis dimanapun berada? Dengan tidak bosan, saya berdoa semoga kita semua selalu sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Di kesempatan kali ini, saya akan membagikan satu cerita tentang seorang selebgram yang mempunyai jutaan followers demi sebuah endorse nekat memasang susu yang berujung mengerikan. Seperti apa cerita selengkapnya? Mari kita mulai. Ada yang memilih untuk mengambil jalan pintas ketika mengalami kesusahan hidup. Jalan pintas bergelimang dosa dan ada harga mahal yang harus dibayar. Ngeri. Cerita kali ini akan menceritakan satu sisi kelam dalam hidupnya seorang selebgram. Aku Hesti, umur 33 tahun, domisili Jakarta. Sekedar info, aku termasuk selebgram dengan 1 juta lebih followers. Kali ini aku akan coba untuk menceritakan satu episode gelap dalam hidup yang pernah aku jalani. Kenapa aku menyebutnya episode gelap? Karena dalam masa itulah aku merasakan ketersesatan, jauh dari Tuhan, sama sekali nggak pernah ibadah, selalu mengutamakan duniawi. Semua berawal pada tahun 2013. Sedikit penggambaran. Sejak sekolah dan kuliah, aku sudah berniat dan punya cita-cita untuk jadi pengusaha, ketimbang harus melamar pekerjaan dan jadi karyawan. Almarhum ayah dulunya seorang pengusaha sukses. Aku sangat mengagumi pencapaiannya dalam membangun dan mempertahankan perusahaan yang beliau dirikan. Melihat prestasi ayah ini menjadi salah satu alasan aku untuk menjadi pengusaha. Nah, untuk menuju cita-cita itu, selepas kuliah aku memulai dengan berjualan online kecil-kecilan di marketplace, menjadi supplier dan distributor barang kebutuhan dan perlengkapan wanita, seperti pakaian, tas, kalung, gelang, dan lain sebagainya. Aku nggak memproduksikan barang-barang jualan, tapi mendapatkannya dari penjual lain, ataupun dari pembuatnya langsung. Sama seperti pengusaha-pengusaha lain. Tentu saja aku juga mengalami banyak cobaan dan ujian ketika baru memulai usaha, perintis istilahnya. Daganganku nggak banyak dilirik orang, jauh dari kata laku banget. Keadaan itu berlangsung lama, sekitar 2 tahun lebih aku mengalaminya. Berbagai cara sudah aku lakukan untuk meningkatkan penjualan, entah itu promosi gencar dan lain sebagainya. Tapi tetap saja nggak ada perubahan signifikan. Nggak hanya di marketplace, aku juga mencoba untuk berjualan di akun Instagram pribadi. Akun Instagram ini awalnya hanya untuk menampilkan dokumentasi kegiatanku sehari-hari. Isinya ya bermacam-macam foto diri di berbagai tempat, entah sendiri atau bersama rekan dan sahabat. Oh ya, menurut orang-orang, penampilanku sih cantik. Ditambah aku juga gemar berpakaian modis dan berdandan cantik. Pokoknya kata orang, aku cantik, menarik, dan fotogenik. Jadi walaupun hanya akun pribadi dokumentasi kegiatan sehari-hari, tapi akun Instagramku sudah memiliki puluhan ribu pengikut. Lumayanlah untuk ukuran aku yang bukan siapa-siapa pada saat itu. Kembali ke kegiatan usahaku. 2 tahun lebih, nggak ada perkembangan berarti. Penjualan hanya datar-datar saja, nggak ada peningkatan. Padahal aku sudah merasa sangat maksimal menjalaninya. Putus asa, hampir. Ya, aku hampir putus asa. Sampai akhirnya tahun 2015, aku bertemu dengan salah satu teman lama, teman SMA tepatnya. Teman ini bernama Rida. Kami bertemu nggak sengaja
di salah satu mall di Jakarta Selatan. Tentu saja dalam pertemuan itu kami lantas melepas kangen dan bercerita apa saja. Sejak lulus SMA, kami memang belum pernah ada pertemuan lagi sebelum ini. Rida yang pada masa SMA dulu kelihatan culun, lugu, dan agak dekil, berubah drastis menjadi perempuan cantik, menarik, bergaya, modis, dan dengan dandanan mewah, sama seperti aku. Rida juga waktu itu belum menikah, tapi ada pencapaian Rida yang membuat aku terkagum-kagum. Rida nggak kuliah, setamat SMA, dia langsung bekerja sebagai pengusaha. Dan ternyata Rida ini sudah bisa dianggap sebagai pengusaha sukses. Sudah memiliki satu perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan bahan konstruksi. Sudah banyak proyek besar yang dia tangani. Intinya, Rida sudah menjadi orang kaya raya. Mobil mewah dan rumah besar sudah dimiliki. Pokoknya hidupnya bergelimang harta. Masih merintis. Bagus dong, gak apalah, namanya juga usaha. Pasti berdarah-darah di awal. Aku juga gitu dulu, penuh dengan keringat dan air mata. Begitu Rida bilang. Itu pertemuan pertama. Setelahnya ada beberapa kali pertemuan, walau masih hanya sekedar ngobrol di kafe atau tempat makan. Seiring berjalannya waktu, aku dan Rida semakin intens bertemu. Dan aku juga mulai diajak untuk ikut menemani dia dalam melakukan bisnis usahanya. Entah itu meeting atau pekerjaan lainnya. Saat itu aku sangat kagum padanya. Sungguh pencapaian yang bisa membuat semua orang ingin menggapai hal yang sama. Kamu percaya nggak sih, Hes? Tahun 2010 itu aku masih belum punya apa-apa. Hutang seleher, pindah-pindah kos karena nggak sanggup bayar. Pokoknya parahlah hidup aku. Rida bercerita begitu ketika kami sedang berada di dalam sedan mewahnya. Suatu hari di akhir tahun 2015. Loh, tapi kok kamu sekarang udah ngerasain hasilnya? Keren loh. Dalam 5 tahun kamu bisa mencapai ini semua. Jawabku menimpali. Tapi kamu jawab jujur deh. Kamu pasti punya pertanyaan meragukan. Kok bisa sih Rida sesukses ini dalam waktu hanya 5 tahun aja? Ngaku kamu, iya kan? Gak apa-apa, Hes, itu wajar. Iya sih, kok bisa ya kamu bisa sesukses ini dalam waktu yang bisa dibilang singkat? Cuma 5 tahun, keren ih. Itu jawabanku. Setelah itu aku melihat Rida menarik nafas panjang dan melamun sebentar di balik kemudi. Kenapa dah? Kok berubah gitu? Aku bertanya penasaran. Semua ada awalnya, Hes. Ada pencetusnya. Rida bilang begitu sambil kemudian tersenyum. Maksud kamu apaan sih, Rida? Aku semakin penasaran di sini. Kamu udah aku anggap sahabat, Hes. Aku akan cerita gimana caranya sampai aku bisa punya ini semua. Harta berlimpah dan usaha sukses. Tapi aku mohon untuk kamu jangan bilang siapa-siapa. Aku belum pernah ceritakan hal ini ke siapapun. Begitu Rida bilang panjang lebar. Di sini intinya, Rida itu ingin menceritakan satu rahasia kesuksesannya. Aku ya jelas penasaran, memang gimana sih caranya? Kenapa sampai harus rahasia-rahasiaan segala? Hari berikutnya, Rida mengajakku keluar kota. Awalnya aku nggak tahu akan kemana dan tujuannya apa. Aku ikut aja. Udah, kamu ikut aja, jangan nanya-nanya. Aku mau nunjukin satu tempat. Rida bilang gitu. Ya sudah, aku duduk manis saja di dalam mobil. Singkat cerita, akhirnya aku tahu kemana tujuan kami, yaitu ke satu tempat di wilayah Banten. Agak pedalaman sih, 5 jam perjalanan dari Jakarta. Sekitar jam 2 siang, kami sampai di tujuan. Rida memarkirkan kendaraan di depan rumah besar dengan halaman luas. Sebelumnya kami harus melewati jalan tanah dengan kanan kiri persawahan dan hutan kecil. Cukup pedalaman. Ini rumah siapa dah? Tanyaku. Udah, keluar dulu yuk. Jawab Rida mengajakku turun dari mobil. Di luar aku mengamati sekitar.
Kalau diperhatikan, rumah ini adalah rumah yang paling besar yang ada di desa ini. Neng Rida, akhirnya datang lagi. Udah lama banget ya, Neng. Seorang bapak keluar dari dalam rumah, menyambut kedatangan kami. Rida langsung memperkenalkan aku. Sebut saja namanya Pak Ruhiat. Nama sang pemilik rumah besar ini. Beliau berperawakan kurus, tinggi, berpakaian serba hitam. Kumis tebal menghiasi wajah yang memiliki sorot mata tajam. Aku agak ngeri melihatnya, cukup seram. Lalu kami dipersilahkan masuk. Di ruang tamu yang besar dan dipenuhi perabotan mewah, kami berbincang. Saat itu aku hanya jadi pendengar, pemerhati, hanya menanggapi sesekali saja. Rida yang lebih banyak berbincang dengan Pak Ruhiat. Singkatnya, setelah kurang lebih 1 jam kami berbincang, akhirnya aku mulai tahu apa tujuan Rida ke rumah ini dan siapa sebenarnya Pak Ruhiat ini. Ternyata Pak Ruhiat adalah orang pintar atau paranormal. Begitulah. Walaupun belakangan Rida bersikeras kalau beliau adalah penasehat spiritual, bukan dukun. Ya sama aja lah, begitu pikirku dalam hati. Cukup lama kami berbincang, sampai akhirnya menjelang maghrib Pak Ruhiat bilang begini, "Ya udah, sekarang aja yuk Neng, biar cepat selesai." Maksudnya apa? Mereka mau ngapain? Aku nggak tahu sama sekali. Sesudah mengiyakan, Rida lalu mengikuti langkah Pak Ruhiat untuk masuk ke dalam satu kamar di rumah itu. Mereka masuk kamar, nggak hanya berdua, tapi didampingi oleh istri Pak Ruhiat yang sepertinya berperan sebagai asisten. Nah, setelah itu, aku nggak tahu apa yang mereka lakukan di dalam kamar. Hanya sebentar, sekitar mungkin 45 menit kemudian, mereka sudah keluar dari kamar. Selesai. Lalu lagi-lagi kami berbincang di ruang tamu. Pada saat itu, aku masih belum tahu apa yang baru saja mereka kerjakan. Singkatnya, sekitar jam 6:30, kami pamit pulang, menghindari kemalaman sampai Jakarta. Dalam perjalanan pulang, aku menghujani Rida dengan banyak pertanyaan. "Kamu ngapain sih di kamar, Dak? Perdukunan ya?" Tanyaku membuka percakapan. "Aku tadi ngerawat susuk, Hes, memperpanjang masa gunalah intinya, supaya bisa terus mujarab," jawab Rida. "Gila, kamu masang susuk, Dak? Sarap kamu ya." Nada bicaraku jadi agak tinggi mendengarnya. Setelah itu Rida mulai cerita dari awal ketika hidupnya dalam masa tersuram 5 tahun sebelumnya. Terjerembab dalam lilitan hutang piutang. Hidup sengsara dalam kemiskinan. Rida putus asa sampai hampir bunuh diri. Sampai akhirnya dia diajak oleh salah satu temannya untuk ke rumah Pak Ruhiat. Lalu Pak Ruhiat memberi saran untuk bisa keluar dari kesusahan hidup. Dia menyarankan untuk memasang susuk untuk kesuksesan usaha. "Ini susuk dipasang di muka, Hes. Fungsinya supaya aku kelihatan menarik oleh lawan jenis maupun rekan kerja." Entahlah, tapi sejak dipasang susuk, hidup aku beranjak membaik. Aku dapat banyak pekerjaan yang sebelumnya nggak bisa aku dapat. Semua orang seperti welcome dan sangat tertarik untuk bekerja sama dengan aku. Semuanya lancar, Hes. Sampai akhirnya hutang aku lunas semua dan jadi seperti aku yang sekarang ini. Begitu Rida bilang. Jadi sepertinya susuk ini memberi pengaruh besar dalam hidup selama 5 tahun sebelumnya, hingga bisa sukses besar seperti ini. Kamu juga kalau mau bisa, Hes. Kalau mau, biar aku bayarin dulu deh maharnya. Rida bilang begitu ketika aku masih melamun setelah mendengar ceritanya. "Enggak dah, makasih, aku enggak mau, serem." Aku jawab begitu, awalnya. Hari-hari berikutnya aku jalani dengan normal, langsung berusaha membangun bisnis jualanku. Sesekali aku dan Rida juga bertemu, walau hanya sekedar ngopi dan berbincang. Jujur, waktu itu aku masih memikirkan tentang susuk yang digunakan Rida. Susuk dengan semua hasil yang dicapai, yang pada awalnya aku sama sekali nggak tertarik.
Perlahan pendirianku mulai goyah. Di sini setan mulai masuk ke dalam hati. Aku tergoda, ingin memiliki semua hal yang dipunya Rida. Hingga pada suatu hari, aku menelpon Rida. "Dah, aku mau deh kayak kamu. Aku mau pasang susuk juga deh." "Oh, oke. Kamis ini kita berangkat ya." Begitu Rida bilang. Ya sudah, sesuai rencana. Pada suatu Kamis kami datang berkunjung ke rumah Pak Rohiat lagi. "Pak, Hesti akhirnya mau juga nih dipasang." Begitu Rida bilang. "Ya udah atuh Neng, gak apa-apa, biar sukses kayak Neng Rida kan. Jadi pengusaha besar di Jakarta," timpal Pak Rohiat. Lagi-lagi singkat cerita, akhirnya aku mengikuti proses dan ritualnya. Aku bersama Pak Rohiat dan istrinya masuk ke dalam salah satu kamar di rumah besar itu. Kamar ini sungguh agak menyeramkan. Bau kemenyan menyengat pernafasan. Gak ada ventilasi sama sekali. Juga gak ada cahaya masuk. Penerangan hanya bersumber dari benda seperti lilin yang bentuknya aneh. "Neng, nanti Neng gak akan merasakan apa-apa. Tenang aja. Prosesnya gak akan lama." Begitu Pak Rohiat bilang. Benar, beberapa belas detik setelah itu, aku gak inget apa-apa lagi. Seperti tidur atau pingsan, entahlah. Aku tersadar ketika wajahku sudah diusap oleh tangan Pak Rohiat. Tangannya dingin karena basah dengan air. "Bangun Neng, udah selesai." Begitu Pak Rohiat bilang sambil tersenyum. "Udah selesai? Kok gak terasa apa-apa?" Banyak pertanyaan yang ada di kepala. Kami bertiga lalu keluar kamar, menuju ruang tamu, di mana Rida sedang menunggu. Di situ kami lagi-lagi berbincang. "Dipasangnya satu dulu ya Neng, kita coba dulu. Manjur nggak pakai susuk yang ini?" Pak Rohiat membuka percakapan. "Nanti kesini lagi ya, kasih tahu hasilnya." Istri Pak Rohiat menimpali. Aku mengangguk-angguk. Saat itu aku nggak tahu susuknya ditanam di mana. Yang pasti di wajah, tapi nggak tahu letak pastinya. Pak Rohiat bilang, khasiatnya adalah setiap orang akan terpesona dan tertarik denganku. Aku akan sangat didengarkan. Ini sangat bagus untuk bisnis dan pekerjaan. Begitu katanya. Begitulah, jam 7 malam kami pamit pulang. Setelah pemasangan susuk itu, aku menjalani hidup seperti biasanya. Seperti sebelumnya, normal. Hari berganti hari, minggu ke minggu, bulan berganti bulan. Ternyata aku merasakan ada perbedaan. Ya, perbedaan. Aku seperti dipermudah dalam menjalankan usaha. Perlahan tapi pasti, penjualan beranjak naik. Semakin laris dan semakin laris. Perubahannya signifikan. Dalam hitungan bulan, aku sudah mendapatkan untung jutaan rupiah. Bulan berikutnya, mulai belasan juta. Berikutnya lagi, bisa puluhan juta. Aku jadi kebanjiran order. Puncaknya aku sampai harus mempekerjakan 2 orang untuk membantu menjalankan usaha. Wah, mulai terasa kan hasilnya? Selamat ya Hes, kata Rida pada suatu ketika. Melihat keberhasilan ini, aku semakin tergoda untuk mendapatkan yang lebih lagi. Aku ingin lebih kaya raya, mengikuti nafsu sesat. Kemudian aku datang kembali ke rumah Pak Rohiat untuk memasang susuk lagi. Berikutnya kira-kira 3 bulan sekali aku datang mengunjungi Pak Rohiat. Entah itu bersama Rida atau sendirian, aku semakin terjerumus. Bisa ditebak, selanjutnya hidupku bergelimang harta. Semua usahaku seperti ada yang melancarkan. Selain penjualan yang sukses, percaya nggak percaya, ternyata akun Instagramku juga mengalami peningkatan. Awal 2018, pengikutku sudah mencapai hampir 1 juta. Dengan pengikut sebanyak itu, aku mulai terkenal. Jadi selebgram lah. Dengan banyaknya pengikut, aku jadi kebanjiran orderan endorse. Dari Instagram ini saja, penghasilanku sudah sangat lumayan waktu itu. Pokoknya sejak akhir 2017 sampai pertengahan 2018, hidupku bergelimang harta dan ketenaran. Tapi walaupun begitu,
Perlahan di dalam lubuk hati, aku merasa ada gundah. Seperti ada yang mengekang. Hidupku seperti berhutang. Aku merasakan hampa, terbelenggu dosa. Aku terus berusaha untuk abaikan semuanya, mencoba untuk menikmati harta dan kesuksesan. Tapi ternyata nggak bisa. Aku mulai merasa bersalah, semakin merasa bersalah. Gak apa-apa Hes, nanti juga lama-lama perasaan itu hilang. Begitu jawaban Rida ketika aku bertanya perihal perasaanku yang gak enak ini. Ya sudah, aku coba terus jalani, memaksa diri untuk menikmati semuanya. Sampai ketika petaka itu datang. Menjelang akhir tahun 2018, Rida meninggal dunia. Dia mengalami kecelakaan tunggal di luar kota. Aku lemas mendengar berita itu. Aku syok, bersedih, dan menangis. Kehilangan sahabat secara tiba-tiba. Sepeninggal Rida, aku belum sempat lagi mengunjungi Pak Ruhiyat. Dengan berbagai macam alasan, aku gak pernah sempat untuk ke rumahnya. Waktu terus bergulir. Sampai ketika di awal 2019, aku mulai merasa ada keanehan di badan. Awalnya hanya meriang ringan. Beberapa kali aku menggigil, kedinginan. Hanya seperti itu. Tapi berikutnya, mulai merasakan yang lain. Badan sering demam tanpa sebab, kepanasan, gerah, lalu tiba-tiba menggigil. Begitu terus, semakin rutin. Sering juga kepalaku sakit sekali. Wajah panas tiba-tiba. Aku mulai tersiksa. Saat itulah aku jadi kepikiran dengan Pak Ruhiyat. Aku yakin dia bisa menolongku. Tapi sial, pesan singkatku gak dibalas. Ketika aku coba menelpon, ternyata nomor ponselnya sudah gak aktif lagi. Kemudian aku berniat untuk mendatanginya saja ke rumahnya. Tapi alangkah terkejutnya aku. Ketika sampai di rumah Pak Ruhiyat, mendapatkan berita mengagetkan. Ternyata rumah itu sudah bukan milik Pak Ruhiyat lagi. Menurut tetangganya, akhir tahun 2018, Pak Ruhiyat meninggal mendadak. Entah karena apa, sepeninggal Pak Ruhiyat, istrinya langsung menjual rumah itu dan pindah entah kemana. Aku bingung bukan kepala, kemana harus pergi untuk menyembuhkan diri. Dalam keadaan perjalanan pulang, aku menangis sejadi-jadinya, menyesal sedalam-dalamnya. Pikiran buntu, gak tahu apa yang harus dilakukan. Berikutnya aku makin tersiksa. Sakitnya makin menjadi-jadi. Aku gak tahan, sakit tak terkira. Pekerjaan mulai terbengkalai, hidup mulai berantakan. Tubuhku semakin kurus, kusam, gak bercahaya. Aku sakit. Hari-hari aku habiskan menahan sakit sambil terus menangis. Tuhan, aku gak tahan lagi. Sampai ketika ada satu teman yang berniat baik untuk menolong. Dewi namanya. Aku pernah lihat di TV ada orang yang bisa menyembuhkan dan mencabut susuk. Mungkin kamu bisa coba hubungi dia. Begitu katanya. Jadi Dewi ini bilang dia itu pernah menonton satu acara di TV nasional. Acara itu menampilkan beberapa paranormal. Salah satu paranormal itu, sebut saja namanya Mas Wawan ya. Dewi menyarankan aku untuk menemuinya. Ya sudah, aku belum ada pilihan lain lagi. Kemudian berniat untuk menemuinya. Setelah dengan berbagai cara mencari info, akhirnya aku mendapatkan nomor kontak Mas Wawan. Setelah itu aku berbincang melalui telepon, sedikit membicarakan keluhanku. Hasilnya Mas Wawan mempersilahkan aku untuk datang menemui di rumahnya di pinggir Jawa Timur. Karena sudah gak tahan dengan siksaan ini, akhirnya aku buru-buru datang menemuinya. Pada suatu siang di hari Sabtu, kami akhirnya bertemu. Di dalam rumah Mas Wawan, di ruang tengah, aku kembali bercerita semuanya. Dari awal pasang susuk sampai merasakan siksaan sakitnya. Oh ya, waktu itu ternyata bukan hanya Mas Wawan yang aku temui. Ada satu orang lagi, ternyata ada Mas Pri juga. Iya, Mas Pri. Mas Pri ternyata teman dari Mas Wawan. Saat itulah pertama kalinya aku bertemu dengan Mas Pri. Oh begitu,
insya Allah kami akan coba membantu. Tapi nanti setelah ini Mbak Hesti harus mulai tobat ya, jangan diulangi lagi. Begitu Mas Wawan bilang. Aku mengiyakan karena sudah nggak tahan lagi, aku ingin sembuh. Nanti Mas Pri yang bakal ambil susuknya ya, dia bisa juga kok. Lanjut Mas Wawan. Setelah Mas Wawan bilang begitu, aku melihat Mas Pri seperti kebingungan, entah kenapa. Mas Wawan lalu pergi ke bagian belakang rumahnya untuk mengambil sesuatu, meninggalkan aku dengan Mas Pri di ruang tamu. Tapi nggak lama setelah itu, Mas Wawan muncul kembali dengan membawa nampan lebar keperakan. Yuk kita mulai ya. Mas Wawan bilang begitu setelah sudah kembali duduk. Berikutnya dipandu Mas Wawan, kami mulai membaca doa. Cukup lama, sekitar 10 menit. Dalam proses berdoa ini, aku merasakan kalau wajah berangsur terasa hangat, cenderung panas. Mas, mukaku panas, aku nggak tahan. Aku bilang begitu sambil nyaris menangis. Ya sudah, kita mulai cabut ya. Mas Pri, silahkan, kata Mas Wawan. Lagi-lagi Mas Pri seperti kebingungan. Aku melihatnya begitu. Nggak apa-apa Mas Pri, ayo tunjuk aja di mana letak susuknya, lalu ambil. Mas Wawan melanjutkan omongan. Kemudian perlahan Mas Pri mulai mengangkat tangan. Lalu jari telunjuknya mulai menyentuh wajahku, tepat di bagian bawah bibir, di atas dagu. Jari telunjuk Mas Pri terasa dingin. Kemudian perlahan aku merasa sedikit sakit. Rasanya seperti bisul atau jerawat di wajah yang mau pecah. Beberapa detik kemudian, ting, begitu bunyinya. Ternyata ada logam kecil keluar dari wajahku, lalu jatuh di atas nampan keperakan yang disiapkan Mas Wawan sebelumnya. Aku melirik ke atas nampan. Ternyata di situ sudah ada jarum berwarna kemasan, sangat kecil bentuknya. Masih ada Mas Pri? Tanya Mas Wawan. Masih Mas, jawab Mas Pri pendek. Kemudian jari telunjuk Mas Pri mulai bergerak lagi. Kali ini menempel di pipi kananku, tepat di bawah mata. Lagi-lagi aku merasakan hal yang sama dengan proses pertama. Dan lagi-lagi ada benda keluar dari wajahku yang disentuh oleh jari telunjuk Mas Pri. Kali ini benda yang jatuh bentuknya seperti batu permata yang sangat kecil, kira-kira seukuran butir beras. Selesai? Belum. Masih ada Mas Pri. Lagi-lagi Mas Wawan bertanya. Masih Mas, jawab Mas Pri lagi. Tuhan, ada berapa susuk di wajahku? Aku mulai menangis. Berikutnya jari telunjuk Mas Pri menyentuh keningku, tepat di tengah-tengah. Sama, aku merasa ada sesuatu yang muncul keluar dari dalam wajah. Sakit sekali rasanya. Satu benda lagi jatuh di atas nampan perak. Benda ketiga adalah jarum emas lagi, kecil sekali bentuknya. Sudah habis Mas, nggak ada lagi. Mas Pri bilang begitu. Sungguh lega aku mendengarnya. Selanjutnya wajahku berangsur terasa normal, gak panas lagi. Janji ya Mbak, jangan laki-laki. Lebih baik berusaha yang normal-normal saja. Begitu kata Mas Wawan. Iya Mas, saya tobat, gak akan laki-laki. Terima kasih banyak, jawabku sambil menangis. Kalau ada apa-apa lagi bisa menghubungi saya atau Mas Pri kapan aja, jangan sungkan, lanjut Mas Wawan. Selanjutnya aku pamit pulang. Setelah itu hari-hari berikutnya aku jalani dengan normal. Aku bertaubat. Aku menyesal. Gak akan lagi-lagi aku menempuh jalan sesat. Hidupku jadi jauh lebih tenang. Berusaha untuk dekat dengannya, beribadah hanya kepadanya. Alhamdulillah usahaku masih berjalan lancar dan baik-baik saja sampai sekarang. Mohon untuk bijak untuk mengambil hikmahnya ya, buang keburukannya. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.